Gajah Mada dan Malam Sumpah Palapa. Malam turun pelan di dataran timur Jawa. Udara membawa sisa hujan, tipis dan segar. Cahaya lampu minyak memantul di permukaan bata merah yang lembab. Dari kejauhan, terdengar air mengalir di saluran batu, tenang seperti napas yang rapi. Di atas, langit berawan membuka celah kecil, membiarkan bintang tersenyum samar. Di tanah yang luas ini, sebuah kerajaan masih terjaga dengan cara yang lembut, tanpa tergesa, seperti halaman buku yang dibalik satu persatu. Sekarang, izinkan bahu Anda lepas. Rasakan tempat ini sebagai ruang yang aman. Suara ini akan berjalan perlahan bersama Anda. Kita tidak terburu-buru. Malam ini kita berkunjung ke Majapahit. Pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi memimpin dengan tenang. Kita akan menuju Balairung Agung. Tempat kata-kata akan dilahirkan dengan hati-hati. Kita akan menyimak sumpah yang kelak disebut Amukti Palapa. Sumpah puitis untuk menunda kenyamanan pribadi sampai tujuan besar tercapai. Dan sebelum kita sampai ke ruangan itu, kita akan akrab dahulu dengan ritme hari-hari mereka. Ritme yang sederhana, ritme yang menenangkan. Bayangkan diri Anda menyusuri jalan tanah yang telah dipadatkan. Sisi kiri dan kanan, pagar bambu membingkai halaman rumah. Di beranda, lampu minyak digantung rendah. Wangi kayu cendana dari dupa tipis bercampur lembut dengan aroma gabah yang baru diangin-anginkan. Seekor kucing melintas, berhenti sejenak, lalu menghilang di balik tempayan air. Ritme hari-hari mereka terasa di sini. Pintu kayu yang ditutup perlahan, langkah yang menapak lembut, suara sapu dari lidi kelapa yang menyisakan garis-garis rapi di lantai tanah. Di sebuah dapur, tungku tanah masih menyimpan hangat. Masih tersisa ditutup dengan anyaman bambu. Sayur bening dibiarkan mencapai suhu yang ramah. Di sudut, tendi air menunggu dipakai esok. Di rak sederhana, mangkuk gerabah berderet. Setiap goresnya menyimpan cerita tangan yang sabar. Tidak ada yang mendesak. Tidak ada yang menuntut cepat. Hanya ritme hari-hari mereka. Di rumah sebelah, seorang penyalin lontar merapikan daun-daun naskah. Ujung pisau kecilnya dibersihkan. Tinta disimpan dalam wadah tas tutup. Ia menatap huruf-huruf yang baru selesai ditorehkan. Aksara-aksara itu tidak berteriak. Mereka berbisik. Seperti malam. Kata-kata dibiarkan mengering. Waktu dipersilahkan duduk sebentar.
Di ambang pintu, angin kecil lewat, membawa suara serangga yang teratur. Ritme hari-hari mereka kembali terasa. Kerja yang dilakukan sungguh-sungguh, dan jeda yang diterima tanpa rasa bersalah. Bergerak sedikit ke arah pasar yang sudah mereda. Meja-meja kayu dibiarkan bersih. Timbangan dari logam sederhana dibungkus kain. Seorang pedagang beras menepuk karung, memastikan simpul tali aman. Di bawah tenda, kain-kain dibalik untuk menjauhkan lembab sisa gerimis. Di tanah, jejak sandal membentuk pola yang acak. Besok akan ditimpa jejak baru. Ini kota yang bernafas dengan ritme yang bisa ditebak, seperti detak yang menenangkan. Di bengkel gerabah, tungku yang tadi merah sekarang padam. Seorang pengrajin mengusap permukaan kendi, terasa licin di telapak. Ia mengetuknya pelan, memeriksa bunyi yang jernih. Di rak, cawan-cawan kecil berbaris, meminta sinar pagi untuk menyempurnakan warna. Di sini, keindahan bukan sesuatu yang mengejutkan. Ia tumbuh dari gerak yang diulang dan kesabaran yang dijaga. Ritme hari-hari mereka membuat, memeriksa, merapikan, dan menunggu. Di tepi saluran air, seorang anak menurunkan ember kecil. Air bergerak tanpa suara keras, memantulkan bintang yang separuh tertutup awan. Di dekatnya, seorang pemuda memeriksa tali perahu yang diikat di patok kayu. Perahu itu akan berangkat saat fajar, mengikuti arus ke hilir, menjemput pasar yang lebih jauh. Di badan perahu ada bekas cat, memudar dengan cantik. Semua memberi tanda bahwa perjalanan itu bukan perkara heboh, melainkan bagian dari kebiasaan. Ritme hari-hari mereka mengikat, melepas, berangkat, kembali. Di barak kecil dekat terbang, seorang prajurit membersihkan tombak. Ia mengusap pilahnya dengan kain yang halus dan kering. Perisai rotan disandarkan rapi. Tali pengikatnya diperiksa lagi. Tak ada geram, tak ada kekap. Hanya tugas yang dikerjakan sampai selesai, lalu ditaruh pada tempatnya. Ia menunduk, menutup peti. Pekerjaan yang pahit sering terdengar pelan, hampir tak terdengar. Menjelang halaman istana, jalan berubah lebih lebar. Batu-batu yang disusun telaten membentuk dasar yang stabil. Di sisi kanan, taman dalam tertata rapi. Tumbuhan keladi memantulkan sisa air. Daun-daun pisang menyimpan kilau tipis. Seekor burung malam berpindah dari satu dahan ke dahan lain, menimbulkan bunyi yang ringan.
Di bawah pendapa, lampu-lampu minyak dibuat sejajar, seperti baris bayang-bayang yang bersahabat. Anda menghirup udara yang wangi oleh kayu dan sedikit minyak atsiri. Tempat ini memanggil langkah untuk melambat. Para abdi menyiapkan balairum. Tikar digelar rapi, bergeser sedikit lalu diluruskan kembali. Matanya teliti, tangannya hati-hati. Lonceng kecil di sudut ruangan dipukul sekali, bunyinya pendek dan jernih, hanya untuk memastikan jam istana berjalan tepat. Perunggu pada gagang pintu dipoles, meninggalkan pantulan yang tak menyilaukan. Di atas, balok-balok kayu tua menjadi atap bagi kata-kata yang akan lahir malam ini. Kita tidak terburu-buru. Kita hanya melihat pelan-pelan bahwa ruang ini tahu bagaimana menyimpan sunyi. Di lorong yang menuju balairung, juru tulis memeriksa gulungan kosong. Ia menyentuh ujung pena, memastikan ujungnya tidak rapuh. Ia tahu ada kalimat yang harus ditampung. Mungkin tidak panjang, tetapi akan berat oleh makna yang senyap. Ia tidak gelisah. Ia hanya mempersiapkan tempat yang layak bagi kata-kata. Sementara itu, di luar tembok istana, kehidupan terus berjalan dengan tenang. Seorang ibu menutup pintu rumahnya, memastikan angin malam tidak terlalu masuk. Seorang ayah memadamkan lampu, menyisakan satu cahaya kecil di sudut ruang. Seorang anak menarik kain penutup hingga leher, memeluk bantal, tertidur dengan wajah damai. Kota ini tahu kapan harus ramai dan kapan harus pelan. Ritme hari-hari mereka menjaga hati. Di bengkel logam, tukang perhiasan menutup kotak kecil berisi cincin dan gelang. Ia menempelkan telinga ke permukaan meja, mendengar sisa getar dari palu yang tadi perlahan. Ia tersenyum, merasa hari ini cukup. Di rumah penaik kain, gulungan benang digantung agar tidak kusut. Jari-jari yang seharian menari di atas alat tenun kini beristirahat, terasa hangat oleh sisa kerja. Keindahan di sini disusun dari kebiasaan, dari langkah yang diulang, dari perhatian yang tidak putus. Di pematang sawah yang gelap, air masih bergerak, sangat pelan. Katak menyanyi dengan jarak yang teratur. Tetes kecil dari daun padi jatuh, membentuk jam yang tidak membutuhkan angka. Seorang petani memandang permukaan air yang tenang, lalu berbalik pulang. Esok,
ia akan datang lagi dengan gerak yang sama, ketelitian yang sama. Ritme hari-hari mereka memberi rasa aman pada tanah, pada tanaman, pada hati. Kembali ke dalam kota, seorang penjaga gerbang melangkah di sepanjang dinding. Sandalnya menyentuh batu dengan bunyi yang hampir tidak terdengar. Ia memeriksa kunci, menatap langit yang perlahan cerah di barat, lalu kembali ke pos. Di meja pos ada lentera kecil. Cahayanya mantap. Tugasnya sederhana: berjaga, mengingatkan, mencatat jika perlu. Ia tahu malam ini ada acara di Balairum. Ia menyiapkan buku catatan dengan halaman yang bersih. Di langit-langit Balairum, bayangan balok bertumpuk seperti tangga yang menuju gelap. Di lantai, garis-garis tikar membentuk arah ke tengah ruangan, tempat orang nanti akan berdiri dan berbicara. Pelita diletakkan pada jarak yang diukur agar cahaya merata dan bayangan tidak saling mengganggu. Di sudut, kendi air siap jika ada yang membutuhkan. Di rak kecil, kain pembersih disediakan untuk membersihkan keringat malu siapapun yang gugup. Ruang ini dirancang untuk menenangkan, bukan untuk mengguncang. Di halaman samping, pohon sawo tua meninggalkan bayang padat pada tanah. Daunnya mengkilat oleh lembab malam. Seorang abdi berumur setengah baya berdiri sebentar, menata napasnya, lalu melanjutkan tugas. Ia mengikat kainnya lebih kencang, memastikan gerak tidak acak. Tidak ada yang melihatnya, tetapi kebiasaan baik tidak memerlukan penonton. Ia menaruh baki kayu di meja kecil, memastikan setiap tempat duduk memiliki sesuatu untuk dipegang bila tangan ingin sibuk. Pelan-pelan, kita merasakan bahwa kota ini, istana ini, dan orang-orangnya hidup dalam kesepakatan yang sederhana. Bekerja pada waktunya, diam pada waktunya, mengucap pada saat yang tepat. Ritme hari-hari mereka seperti gelombang kecil yang tidak pernah lelah, datang dan pergi dengan cara yang dapat ditebak. Dan dalam ritme yang tenang ini, kata-kata yang besar dapat bertunas tanpa harus berteriak. Anda mungkin bertanya, mengapa kita berjalan pelan sebelum sampai pada momen di Balairum? Jawabannya sederhana. Kata-kata yang besar hanya dapat dimengerti bila kita mengerti rumahnya. Sumpah yang akan kita dengar nanti bukan tumbuh dari langit kosong,
Ia tumbuh dari dapur yang rapi, dari bengkel yang sabar, dari pasar yang jujur, dari sawah yang teratur, dari tangan yang setia. Ia tumbuh dari kebiasaan menunda kesenangan kecil demi tujuan yang lebih luas. Kebiasaan yang pelan tetapi pasti. Sekarang, ambil posisi yang nyaman dalam imajinasi Anda. Bayangkan diri Anda berdiri di ambang balairung. Udara sedikit lebih sejuk. Lantai di bawah telapak terasa rata. Ada wangi kayu yang tenang. Suara-suara malam yang tadi menyertai perjalanan kini menipis, seolah menunggu aba-aba. Di belakang Anda, kota masih bernafas. Di depan Anda, ruangan dengan tiang-tiang besar menanti saatnya. Sebelum kita melangkah masuk, mari menoleh sekali lagi pada kehidupan di luar tembok. Seorang penjual jamu menutup botol-botol kecilnya, mengikat kain pembungkus dengan simpul yang rapi. Seorang guru membenarkan letak papan tulis kecil. Kapur putih diletakkan melintang agar esok tidak pecah. Seorang nenek merapikan tikar, menepuk-nepuk bantal, tersenyum melihat cucunya yang tertidur. Mereka tidak tahu persis apa yang akan diucapkan di balairung, tetapi kehidupan mereka adalah latar bagi makna dari ucapan itu. Ritme hari-hari mereka memberi kita keberanian untuk pelan. Karena ketika dunia melangkah tanpa tergesa, pikiran pun punya cukup ruang untuk mendengar. Mendengar denting kecil yang biasanya tenggelam. Mendengar napas sendiri yang biasa terlupakan. Mendengar kata yang akan datang. Dan menyambutnya tanpa tegang. Malam ini, kita akan menjadi saksi yang tenang. Mari kita mulai menghadap ke pintu balairung. Dua daun pintu tinggi berdiri teguh. Permukaan kayunya memperlihatkan serat yang halus, seperti garis usia yang bijak. Gagang perunggunya sejuk, menandakan tangan-tangan yang merawat. Di baliknya, orang-orang yang tahu perannya telah siap. Abdi yang mempersilahkan, juru tulis yang menunggu, penjaga yang menjaga jarak, agar ketertiban tetap lembut. Mereka semua bagian dari cerita, meski nama mereka tidak selalu diucapkan. Kita akan melangkah sebentar lagi. Tapi detik ini, rasakan dulu ketenangan yang menyelimuti ambang. Hening di sini bukan kosong. Hening di sini penuh. Penuh oleh doa yang tidak dinyaringkan. Penuh oleh perhatian yang tak mencari panggung. Penuh oleh harapan yang diwujudkan dalam kerja yang setia. Di tengah hening ini, nanti akan ada kalimat yang lahir. Kalimat yang sederhana bunyinya, tetapi panjang langkahnya.
Anda aman di sini. Kita tidak terburu-buru. Ritme hari-hari mereka telah menemani kita sampai pintu. Ketika pintu terbuka, kita akan masuk perlahan dan menyaksikan bagaimana sebuah kerajaan menata kata, bagaimana seorang manusia menaruh dirinya di hadapan tugas yang besar. Untuk saat ini, biarkan napas Anda menemukan ritme yang nyaman, serasi dengan kota yang tenang di luar sana. Dan ketika Anda siap, kita akan beranjak bersama, menyimak malam yang lembut di Balairung Majapahit. Daun pintu Balairung bergerak perlahan. Udara yang lebih sejuk menyentuh kulit. Cahaya lampu minyak menyapu lantai tikar, membuat garis-garis halus yang mengarahkan pandang ke tengah ruangan. Tiang-tiang kayu yang besar berdiri seperti penjaga yang tahu kapan harus diam. Anda melangkah pelan ke dalam, dan ruangan menyambut dengan tenang. Di sisi utara, Ratu Tribuana Tunggadewi duduk anggun. Wajahnya teduh, matanya jernih, geraknya hemat. Ia bukan sosok yang perlu meninggikan suara untuk didengar. Kehadirannya memantapkan irama. Di bawahnya, para pejabat dan bangsawan menempati tempat masing-masing. Kain-kain mereka jatuh rapi. Perhiasan tidak berkilau berlebihan. Suasananya tertib, seperti halaman kitab yang sudah sering dibaca. Seorang abdi tua melangkah ke tengah. Suaranya rendah dan rata. Ia menyampaikan bahwa malam ini kerajaan hendak menata kembali urusan yang penting. Majapahit membutuhkan tangan yang teguh, pikiran yang tenang, dan kata yang dapat dipegang. Nama Gajah Mada disebut. Saat itu, ruangan menahan napasnya tanpa perlu disuruh. Anda merasakan keheningan yang tidak kosong, keheningan yang penuh harap. Gajah Mada berdiri. Busananya sederhana, tetapi rapi. Posturnya tegak, tidak kaku. Wajahnya menampakkan lelah yang matang. Lelah yang lahir dari bekerja lama, bukan lelah karena gundah. Ia melangkah ke depan. Setiap langkah seperti diukur oleh lantai. Ia membungkuk, hormat kepada ratu. Suaranya belum terdengar, tetapi ketenangannya sudah lebih dulu berbicara. Juru tulis di sisi kanan menyiapkan gulungan. Ujung pena disentuh sedikit pada tinta. Tangan kirinya menahan serabut lontar agar tidak bergerak. Ia tahu, malam ini ada kalimat yang perlu tempat yang rapi untuk tinggal. Di barisan belakang, para pengawal menjaga jarak. Tak perlu bergerak banyak. Hanya mata yang bekerja, memperhatikan. Di sisi kiri, seorang tokoh yang tak sepenuhnya ramah pada Gajah Mada, dikenal sebagai Ra Kembar, memiringkan kepala. Senyumnya tipis, matanya tajam. Ia bukan musuh yang berteriak.
Ia adalah ragu yang dibungkus halus. Ratu memberi isyarat kecil. Abdi mengumumkan bahwa Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Kata-kata itu jatuh pelan, tetapi jelas. Seperti batu kecil yang menyentuh permukaan air, membuat gelombang yang segera teratur. Tidak ada sorak, tidak perlu. Yang ada hanya kesadaran bahwa sebuah tanggung jawab telah berpindah tempat dari wacana menjadi nyata. Gajah Mada mengangkat wajah, mengatur napas, lalu berbicara. Suaranya datar, dalam, dan tidak tergesa. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menunda menikmati hal-hal yang lembut, hal-hal yang mengundang nyaman, sampai tujuan yang telah ia bayangkan untuk kerajaan ini tercapai. Ia memakai kata puitis yang nanti orang ingat sebagai Amukti Palapa. Banyak yang keliru memahami kata itu sebagai pantang buah. Malam ini, Anda mendengar sendiri bagaimana kata itu terletak. Ia bukan larangan pada satu makanan. Ia adalah janji untuk meletakkan kesenangan pribadi di tempat yang lebih belakang. Ia adalah keputusan untuk menunda halusnya bantal, manisnya jamuan, dan ringan langkah ke pesta, sampai kerja yang lebih besar selesai. Ia mengucapkannya dengan jeda yang wajar. Setiap potong kalimat diberi ruang untuk duduk. Ia menatap ruangan, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk mengajak. Ia menjelaskan pelan bahwa yang ia maksud dengan tujuan besar adalah menyatunya wilayah-wilayah yang selama ini berjalan sendiri. Ia menyebut beberapa nama tempat tidak sebagai daftar untuk memamerkan jarak, melainkan sebagai untayan yang menuntun arah. Nama-nama itu meluncur seperti manik pada benang. Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Ia tidak memburu-buru lidahnya. Ia membiarkan nama-nama itu menemukan tempat di telinga semua yang hadir. Reaksi di ruangan muncul dalam lapisan-lapisan halus. Di barisan juru tulis, ada kekaguman yang tidak diucap. Di bangku sebagian pejabat, ada tanya yang belum yakin. Di dekat tiang, seorang pejabat muda menatap lantai, seperti menghitung ukuran sungai dan jarak laut. Di sisi kiri, Rakembar menarik napas pendek. Alisnya bergerak hampir tak terlihat. Ia memutar cincin di jarinya dan menukar pandang dengan seseorang di belakang. Cemoohan ada di sana, tetapi tidak menemukan suara. Ia memilih bentuk yang lebih ringan, berupa senyum yang miring dan bahu yang sedikit terangkat.
Gajah Mada tetap pada suaranya yang rata. Ia menyebut bahwa sumpah ini bukan pisau yang mengarah keluar, melainkan alat ukur yang mengarah ke dirinya sendiri. Ia berjanji menjadi orang pertama yang menahan diri, orang pertama yang bangun paling dini, orang pertama yang menutup pintu pada godaan yang lunak. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya mengikat dirinya. Ruangan menjadi saksi, dan saksi terbaik adalah saksi yang tenang. Ratu Tribuana menatapnya lama. Dalam tatapan itu ada pertimbangan yang sudah selesai. Ia tahu, janji seperti ini tidak bisa disemarakan. Janji seperti ini hanya bisa dipelihara. Ia memberi angguk kecil. Isyarat itu jatuh seperti daun yang mencapai tanah pada waktunya. Abdi istana mengulang inti kata Gajah Mada agar setiap telinga menangkapnya. Juru tulis menyalin, huruf demi huruf, seperti menyiapkan perahu yang akan menempuh sungai panjang. Di kursi rak kembar, jari-jarinya mengetuk kain. Ia mengingatkan dirinya pada logika perdagangan, pada dinamika pelabuhan, pada harga yang naik turun. Dalam pikirannya, daftar tempat yang disebutkan Gajah Mada tampak jauh dan saling berbeda. Ia melihat badai, letak selat yang rumit, dan kepentingan para bangsawan daerah. Ia tidak berteriak mustahil. Ia memilih kata-kata yang lebih dingin ketika berbisik pada orang di sebelahnya. Katanya, biarkan saja ia berjanji. Kata mudah diucap. Laut tidak selalu mudah ditenang. Di sisi lain, seorang sesepuh yang rambutnya memutih tipis menatap Gajah Mada dengan mata yang lembut. Ia tidak memikirkan peta. Ia memikirkan anak-anak yang akan tumbuh di rumah-rumah yang lebih tentram bila arus besar bisa diarahkan. Ia tahu ada resiko, ada kemungkinan salah langkah, ada hari-hari yang panjang. Tetapi ia juga tahu bahwa tanpa kata yang ditancapkan, langkah sering kehilangan arah. Gajah Mada menundukkan kepala pada ratu, lalu pada ruangan. Ia tidak meminta tepuk tangan. Ia tidak menunggu sorak. Ia selesai mengucapkan yang perlu. Ia berdiri di situ sebagai orang yang kini membawa beban yang ia minta sendiri. Dan beban itu tidak diangkat dengan bahu yang melenting. Beban itu diangkat dengan ritme hari-hari, dengan kerja yang diulang, dengan kebiasaan menahan diri. Di luar Balairung, hujan yang tadi jauh
kini benar-benar reda. Udara menjadi lebih ringan, seperti kain yang dikibaskan pelan. Di dalam, lampu-lampu minyak meneteskan waktu secara merata. Juru tulis meniup lembut bagian tinta yang baru agar tidak melebar. Ia menambahkan keterangan singkat di tepi gulungan bahwa sumpah ini diucapkan di hadapan ratu di Balairung pada malam yang tenang. Ia tidak menambah opini. Ia hanya menjaga agar masa depan punya catatan. Seorang abdi muda membawakan dia air. Ia menawarkan pada siapapun yang mungkin haus. Gajah Mada menerima seteguk kecil, lalu mengembalikannya. Gerakannya tetap hemat. Ia tidak mengubah wajahnya menjadi wajah menang. Ia tetap menjadi orang yang baru saja menaruh dirinya dalam bingkai yang ketat. Dan di ruangan itu terlihat kita bisa merasakan bahwa ketegangan di Balairung bukan dari suara yang tinggi, melainkan dari benturan halus antara percaya dan ragu, antara mereka yang melihat jauh melalui tenang dan mereka yang melihat dekat melalui hitungan harian. Keduanya tidak salah. Keduanya bagian dari nadi sebuah kerajaan. Namun malam ini, yang diizinkan meletakkan batu pertama adalah suara yang memilih menunda kenyamanan diri. Ratu memberi tanda penutup. Ia menyampaikan dalam kata yang pendek bahwa kerajaan menerima sumpah ini sebagai kompas. Kompas bukan kapal. Kompas tidak melawan angin. Kompas hanya menunjukkan arah. Kapal akan bekerja bersama banyak tangan. Itu cara yang lembut untuk berkata bahwa janji ini akan butuh orang banyak, waktu yang panjang, dan kesabaran yang tidak putus. Sebelum semua bubar, Gajah Mada memohon izin menambahkan sesuatu. Ia mengatakan pelan bahwa apa yang ia ucapkan malam ini akan lebih berarti bila diikuti ketertiban yang kecil-kecil. Ia menyebut contoh yang dekat, menjaga catatan dagang jujur, menepati jadwal pasukan, merawat perahu dan pelabuhan, menghormati utusan dari jauh. Ia menutup dengan kalimat pendek. Ia akan amuk di Palapa. Ia akan menahan diri dari menikmati yang lembut hingga tujuan itu tiba. Bila tujuan itu tiba, barulah ia akan menikmati Palapa. Rasa nyaman itu bersama yang lain. Reaksi terakhir menyebar pelan. Beberapa kepala menunduk setuju. Beberapa mulut menahan komentar. Rakembar berdiri, memberi hormat sekadarnya, lalu melangkah keluar lebih dulu. Langkahnya teratur namun sedikit lebih cepat dari yang lain. Ia tidak akan menindak malam ini. Ia akan menimbang. Ia akan menghitung.
ia akan menguji. Dan itu juga bagian dari cerita. Ruangan mulai bernapas seperti biasa. Lampu-lampu dipelankan. Abdi menggulung tikar di tepi. Bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk membuka jalan bagi hari yang baru. Juru tulis menutup gulungan, mengikatnya dengan tali yang bersih. Ia menyimpannya di tempat yang kering. Catatan itu tidak berat, namun maknanya akan menambah bobot pada keputusan-keputusan esok. Bayangkan diri Anda berdiri kembali di ambang pintu. Anda menoleh ke dalam. Di tengah ruang yang kini lebih sepi, bekas langkah masih tersisa seperti bayang samar. Kata-kata yang baru lahir belum sepenuhnya menguap. Mereka menggantung seperti asap cendana, tipis, tapi nyata. Anda tahu, dari malam ini banyak hal akan bergerak, bukan dengan gemuruh, melainkan dengan kerja yang konsisten, yang kadang tak terlihat, yang akarnya ada di kebiasaan menahan diri. Jika tadi kita memasuki balairung untuk menyimak satu sumpah, kini kita keluar untuk memahami dari mana sumpah seperti itu mendapat bentuk dan kuasanya. Kita akan menoleh pelan pada akar-akar budaya yang menumbuhkan bahasa sumpah, pada naskah yang menyimpan, pada tata ruang yang membantu kata menemukan nada, pada benda-benda tenang yang menjadi saksi. Kita tidak terburu-buru. Kita akan menapaki jejaknya satu persatu, seperti membaca baris-baris halus pada daun lontar, pelan tapi jelas. Sekarang kita menoleh pada akar yang menumbuhkan kata-kata. Bayangkan diri Anda memasuki ruang yang lebih sunyi dari balairung. Sebuah perpustakaan yang tidak selalu berupa ruangan, melainkan kebiasaan. Di sudut-sudut istana dan rumah para penulis, ada daun-daun lontar yang disusun seperti napas yang ditata. Permukaannya halus, seratnya tipis. Wangi samar dari minyak yang melindungi. Di sana huruf-huruf tumbuh dari torehan kecil dan jelaga yang diusap lembut. Aksara-aksara itu melengkung seperti gelombang kecil, merapat seperti pertemuan dua aliran air. Mereka tidak menaikkan suara. Mereka menjaga ritme hari-hari mereka. Ditulis, dijemur, dibaca, disalin, disimpan. Kata yang tadi kita dengar, Amukti Palapa, berdiam juga di sini.
Para penyalin mengerti bahwa bahasa kadang seperti lampu minyak. Cahayanya tenang, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Sebagian orang kelak akan mengira palapa adalah satu jenis buah. Sebagian lagi merasakannya sebagai kata untuk rasa nyaman, untuk bumbu yang membuat hidup terasa lembut. Namun malam ini, di ruang yang tenang ini, kita menerima maknanya sebagai janji untuk menunda lembutnya kenyamanan pribadi hingga tujuan yang lebih luas tercapai. Amukti menjadi pegangan, palapa menjadi kenikmatan yang ditaruh di rak yang lebih tinggi, menunggu saatnya. Kita tidak terburu-buru. Kita membiarkan kata-kata duduk dulu, agar maknanya menempel dengan wajar. Di meja seorang juru tulis, pisau kecil menggaris tipis. Ujungnya tidak menusuk, hanya membimbing. Di sampingnya, wadah kecil berisi jelaga halus seperti malam yang dikumpulkan. Dengan kain yang nyaris tanpa bunyi, jelaga itu disapukan, menonjolkan lekuk aksara. Tangan yang sabar menjadikan bahasa sebagai benda yang bisa disentuh. Satu gulungan selesai, gulungan lain menunggu. Ritme hari-hari mereka membuat pengetahuan berjalan tanpa guncang. Di ruang lain, seorang ahli bahasa memeriksa padanan kata. Ia menimbang kenapa sumpah sering memakai puisi. Ia tahu, puisi di sini bukan untuk memamerkan pintar, melainkan untuk membingkai laku. Dalam puisi, kata tidak berlari, ia melangkah. Dalam puisi, janji menjadi kalimat yang bisa diucapkan pelan, diingat pelan, dan dijalankan pelan. Sumpah yang dinyatakan dengan bahasa seperti ini ibarat menanam tiang di tanah yang sudah diratakan. Tidak tinggi-tinggi, tapi tegak dan berguna. Kita berjalan pelan ke halaman yang menyimpan jejak batu dan bata. Arkeologi bukan hanya tentang menggali tanah, melainkan juga tentang mendengarkan. Bata merah Majapahit menyimpan suara yang rendah. Permukaannya berpasir halus, hangat oleh matahari siang, dingin oleh sisa hujan malam. Pada beberapa sudut, terlihat bekas jari yang menekan ketika bata masih lembek. Jejak itu seperti tanda tangan tanpa nama. Bukti bahwa keindahan disusun oleh tangan-tangan yang tidak mencari panggung. Di antara susunan bata, ada saluran air yang rapi, memimpin hujan untuk pergi dengan cara yang terhormat. Di kolam batu bertingkat, air memantulkan langit dengan sabar. Tempat-tempat ini tidak berteriak tentang kuasa. Mereka berbisik tentang ketertiban. Kita menapaki gerbang yang terbelah dua. Berdiri saling menatap seperti saudara. Di belakangnya ada gerbang yang utuh dengan atap.
memeluk siapapun yang lewat. Dua rupa gerbang ini mengajarkan bahasa ruang. Ada yang memisah agar kita fokus, ada yang menyatu agar kita merasa diterima. Pendapat terbuka menampung angin, balairum beratap tinggi menampung kata. Lantai tikar meratakan jarak, membuat kaki yang berbeda status berjalan pada permukaan yang sama empuknya. Arsitektur di sini menenangkan karena ia mengerti ritme hari-hari mereka. Ia memberi tempat pada diam, pada gerak, pada suara, pada hening yang penuh. Di selasar yang panjang, pecahan gerabah diletakkan di atas kain. Warnanya coklat kemerahan, kadang tergurat pola sederhana. Ada kendi dengan bibir yang mulai retak, ada cawan dengan dasar yang masih jernih bunyinya ketika diketuk pelan. Di kotak kecil, tersimpan koin-koin berlobang yang pernah lewat dari tangan ke tangan, dari pasar ke pelabuhan, dari pagar bambu ke meja kayu. Di antara pecahan itu, sesekali tampak serpihan porselen dari jauh, putih kebiruan, halus, seolah membawa kabar tentang angin yang menyeberang samudra. Benda-benda ini seperti potongan kalimat dari masa lalu. Tidak lengkap, tetapi cukup untuk membuat kita mengerti arah cerita. Di balik benda, ada kebiasaan. Sesaji kecil kadang ditemukan di sudut lantai batu. Sisa-sisa daun kering, bunga yang kini hanya bayangan warna, sebutir beras yang tersesat. Mereka adalah tanda perhatian yang halus, ucapan terima kasih yang tidak memerlukan penonton. Di halaman yang lebih dalam, jejak arang pernah memeluk permukaan, mungkin dari obor atau dapur, lalu pelan-pelan hilang terbawa waktu. Misteri di sini tidak menakutkan. Misteri di sini seperti malam yang menenangkan. Ada yang kita ketahui, ada yang kita terima tidak sepenuhnya kita ketahui. Mari mendengar suara yang sangat pelan dari bilah perunggu. Ketika dibetik ringan, bunyinya tidak menyambar. Ia mengisi sela-sela udara seperti embun mengisi ujung daun. Musik di istana bukan hanya hiburan, ia adalah cara menata napas bersama. Pola yang berulang membuat kepala ikut mengangguk tipis tanpa diperintah. Seorang penabuh menghafal jeda, seorang penari menghafal ruang, seorang penyanyi menghafal kata yang harus lebih panjang dan kata yang harus lebih pendek. Semua bergerak dalam satu niat, membuat malam menjadi tenang. Di sekitar musik, bahasa mendapatkan tempatnya. Kalimat sumpah terdengar lebih jernih, karena telinga sudah diajarkan untuk menerima pengulangan yang lembut.
seorang dalang, wayang disusun tanpa tergesa. Kulit yang dipahat halus mengandung cerita yang panjang. Lampu kecil menggelar bayang pada layar. Di sini, orang belajar menyimak kisah yang melintasi banyak generasi tanpa harus menuntut akhir yang cepat. Di sana, bahasa menemukan kekuatan lain. Ia bisa menunda klimaks, menahan suara, mengajak penonton berjalan bersama. Sumpah yang tadi kita dengar juga memakai daya tahan semacam itu. Ia tidak meminta jawaban besok pagi. Ia meminta ritme hari-hari. Kita kembali ke meja penyalin. Selain gulungan yang rapi, ada juga catatan di tepi, tradisi yang menambahkan penjelasan tanpa merusak inti. Seseorang menuliskan kapan dan di mana satu kalimat diucapkan. Seseorang lain menulis keterangan mengenai tanda yang dipakai. Lalu, bertahun-tahun kemudian, orang lain membaca dan menyalin lagi, menambah benang halus di tepi kain. Pengetahuan di sini bukan benda yang beku. Ia adalah kebun yang dirawat, dipangkas, disiram, diberi naungan. Kita tidak terburu-buru ketika membaca kebun. Kita berjalan di setapak, memperhatikan daun, mencium tanah, melanjutkan langkah. Dari naskah dan ruang, kita beralih pada laut dan angin. Di pelabuhan yang tidak pernah benar-benar tidur, orang mencatat arah musim. Ada masa ketika angin cenderung datang dari satu sisi, dan masa ketika ia pulang dari sisi lain. Catatan itu sederhana, tapi sangat setia. Mereka menuntun perahu untuk berangkat pada waktu yang ramah, kembali pada waktu yang aman. Ketika Gajah Mada mengucapkan nama-nama tempat, kita mendengar desis halus dari catatan-catatan seperti ini. Ia tidak hanya menyebut peta, ia menyebut ritme angin, ritme gelombang, ritme hari-hari mereka yang hidup dari perjalanan dan kepulangan. Di bengkel kecil dekat pelabuhan, tali dirapikan, simpul diulang sampai tangan hafal menutup mata pun bisa. Kayu perahu diolesi minyak agar tidak mudah lelah menahan air. Kuku besi diperiksa. Bambu untuk tiang layar disandarkan pada dinding. Terasa sejuk bila disentuh. Semua ini adalah arkeologi yang masih bernapas. Karena ia tidak hanya ditemukan di tanah, tetapi juga ditemukan di kebiasaan. Ia menjelaskan bagaimana satu sumpah yang terdengar tinggi sekalipun, pada akhirnya bergantung pada hal-hal kecil yang diulang sampai menjadi bagian dari kita. Di ruang upacara yang sederhana, seseorang mengikat kain di pinggang, menyapu lantai, meletakkan bunga, lalu duduk. Tidak ada kata yang panjang,
hanya pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Sumpah bernafas dari tempat seperti ini juga. Setelah ia diucapkan di balairung, ia pulang ke ruang-ruang kecil sehari-hari. Ia menempel pada cara orang menyapa, cara orang menyimpan marah, cara orang menutup pintu dengan lembut. Mari kita berlama-lama sejenak pada makna amukti. Di telinga yang tenang, kata ini terdengar seperti ajakan untuk memegang diri, untuk tidak memanjakan rasa nyaman yang terlalu cepat. Palapa yang kita posisikan sebagai lambang kenikmatan lembut menjadi sesuatu yang sah untuk dinikmati, tetapi nanti penundaan ini bukan hukuman. Ia adalah cara memberi ruang pada kerja yang panjang. Seperti petani yang menahan diri tidak memanen ketika butir padi belum memuning utuh. Seperti penabuh yang menahan pukulan agar jatuh di saat yang paling pas. Penahanan yang lembut ini membuat rasa ketika tiba menjadi lebih jernih. Sementara itu, di ruang penyimpanan, arca kecil dari tanah liat menunggu. Wajahnya tidak sempurna. Tangan yang membuatnya tidak mengejar halus yang berkilau, tetapi ketepatan yang hangat. Ada juga cetakan untuk perunggu, menandakan keterampilan yang memerlukan api dan kesabaran. Fragmen-fragmen ini memberitahu kita bahwa dunia Majapahit mencintai dua hal sekaligus: kegunaan dan keindahan yang tidak bising. Ketika benda dibuat dengan niat itu, mereka tahan pada waktu. Mereka menjadi sahabat bagi orang yang menelusurinya berabad-abad kemudian. Jejak tulisan pada prasasti batu menyalami kita dengan caranya sendiri. Huruf-hurufnya tegas, memanggul tanggal, nama, keputusan. Batu ini berbicara dengan nada yang lebih berat, tetapi tetap tidak berteriak. Ia seperti orang tua yang bicara secukupnya. Dari prasasti, kita mengetahui bahwa keputusan besar sering disusun bersama tata kelola kecil. Sumpah menjadi penanda arah, sementara aturan-aturan harian menjadi langkah-langkah yang mengantarkan. Keduanya saling memerlukan. Di dapur istana, seorang juru masak menata daun pisang pada baki, bukan untuk pesta yang riuh, tetapi untuk jamuan yang tenang. Ia mengetahui ukuran api, urutan bumbu, waktu yang pas untuk menutup panci. Ia juga tahu bagaimana menahan garam agar tidak berlebihan, bagaimana menahan gula agar tidak menguasai. Di sini, budaya penundaan yang lembut hadir lagi,
membalut keseharian. Seperti janji, makanan pun menjadi lebih utuh ketika proporsinya dijaga. Kita menoleh pada tata bahasa tubuh di istana. Cara menundukkan kepala, cara memegang tangan, cara melangkah dengan tidak menyinggung angin orang lain. Ada kata-kata yang diucapkan, ada kata-kata yang cukup ditunjukkan dengan badan yang rapi. Sopan santun di sini tidak menjadi beban. Ia menjadi tali halus yang membuat banyak orang bisa bergerak bersama. Ketika orang banyak bergerak bersama, janji mendapati jalannya. Misteri tetap tinggal. Bukan semua pertanyaan dijawab oleh temuan bata, arca, prasasti, atau maskah. Ada bagian cerita yang hilang. Ada potongan yang tidak pernah ditemukan. Ada kalimat yang putus di tengah. Namun misteri ini tidak menuntut kita gelisah. Ia mengajarkan cara duduk lebih lama, cara menatap dengan sabar, cara menerima bahwa mengetahui sebagian pun sudah cukup untuk melanjutkan hidup dengan tenang. Di bawah langit yang berganti musim, itu sudah banyak. Bayangkan, diri Anda menutup gulungan naskah dengan hati-hati. Jari menyusuri tepinya untuk memastikan tidak ada serabut yang mengganggu. Letakkan gulungan itu di rak, di samping gulungan lain yang menunggu giliran. Rasakan bahwa pengetahuan, budaya, dan benda-benda adalah sahabat yang membantu kita memahami kata-kata besar tanpa perlu mengeraskan dahi. Mereka menurunkan suhu pikiran agar kita bisa mendengar yang halus. Dari ruang naskah dan halaman bata, kita bergerak kembali ke lingkar istana. Di sana, adat dan protokol menata pertemuan, menata jamuan, menata kunjungan. Di sana juga, kenikmatan hadir dengan baju sopan. Makanan disajikan pada urutan yang tenang. Musik mengisi sela percakapan. Kain-kain terbaik dikenakan tanpa berlebihan. Dan di sana, di tengah kenyamanan yang rapih itu, sebuah sumpah menjadi pilihan yang nyata. Menahan diri dari menikmati palapa sampai tujuan tiba. Kita tidak terburu-buru. Kita melangkah pelan menuju ruang itu. Ketika Anda siap, bayangkan pintu menuju tempat jamuan mulai terbuka. Di dalam, cahaya lebih hangat. Piring disusun halus. Mangkuk diletakkan pada titik yang sudah diukur. Suara obrolan akan seperti aliran air yang jinak. Di ruang itulah,
kita akan memandang kontras dengan tenang. Kita akan melihat bagaimana kenyamanan yang disusun rapi dapat berdiri berdampingan dengan janji untuk menundanya. Ritme hari-hari mereka akan menuntun kita memasuki bab berikutnya. Pintu ruang jamuan terbuka dan udara hangat menyentuh kulit seperti sapuan kain yang halus. Cahaya lampu minyak lebih lembut di sini, memantul pada permukaan perunggu yang dipoles, pada piring kayu yang disusun rapi, pada mangkuk gerabah yang menunggu giliran. Lantai tikar terasa rata, menenangkan langkah siapapun yang datang. Bayangkan diri Anda duduk di sisi ruangan, tenang, hanya mengamati. Kita tidak terburu-buru. Malam ini kita memandang kenyamanan yang disusun rapi dan alasan orang memilih menundanya. Di meja panjang yang rendah, hidangan muncul berurutan, seperti kalimat yang diucapkan pelan. Nasi yang mengepul tidak kelebihan wangi. Sayur bening yang jernih memantulkan cahaya kecil. Ikan sungai yang dipanggang sederhana. Kulitnya mengilap, dagingnya lembut. Ada sepiring kecil sambal yang halus. Ada irisan buah yang manisnya menenangkan. Bumbu hadir secukupnya. Garam menahan diri. Gula tidak terburu-buru. Semua mengajarkan ritme hari-hari mereka. Menimbang, menata, menyajikan pada waktunya. Para abdi bergerak seperti air yang tidak memercik. Langkah mereka pendek dan stabil. Tangan mereka tahu jarak antar piring. Tahu kapan harus menunduk, kapan harus menepi. Mereka menghafal tatapan tamu tanpa membuat sorot mata menjadi tajam. Di antara mereka, ada yang paling muda, memegang kendi berisi air hangat beraroma rempah ringan. Ia menuangkan seteguk demi seteguk. Tidak pernah penuh, tidak pernah kosong. Ia belajar bahwa kelebihan sering mengacaukan keseimbangan, sementara cukup membuat malam tetap tenang. Para tamu datang dengan kain yang lembut jatuhnya. Motif yang tidak berteriak. Perhiasan dipilih seperti memilih kata yang pas. Sedikit, tepat, tidak berlebihan. Utusan dari jauh duduk dengan sopan, membawa hadiah kecil dari negeri mereka. Kain, keramik, rempah. Lalu meletakkannya di tempat yang disiapkan. Mereka berbicara pelan, menyebut angin yang membawa perahu, menyebut pelabuhan yang ramah. Di tengah percakapan yang ringan ini, musik tipis mengisi udara. Siter dipetik jarang-jarang, seruling melilit nada yang panjang.
Suasana mengajak bahu untuk turun, mengajak napas untuk rata. Di sisi ruangan, Gajah Mada hadir. Ia bukan pusat sorot, tetapi orang menoleh karena tenang selalu menarik mata. Di depannya ada piring yang sama seperti yang lain. Namun ia memilih beberapa hal saja. Ia menyentuh air hangat, menimbang buah, menatap hidangan yang rapi, lalu mengambil secukupnya. Ia tidak menunjukkan diri sedang berpantang, tidak menyusun isyarat agar dilihat orang. Ia hanya melanjutkan janji yang sudah diucapkan. Amukti palapa, menahan diri dari rasa nyaman sampai tujuan besar tiba. Dalam keheningan yang sopan, cara makannya menjelaskan lebih banyak daripada kalimat panjang. Menikmati secukupnya, menunda selebihnya, menjaga kepala tetap jernih. Kontras pelan-pelan memperlihatkan dirinya. Di luar tembok istana, para petani dan nelayan menutup hari dengan makan yang sederhana. Nasi yang tidak berlebihan, sayur yang tumbuh di pekarangan, ikan yang ditangkap pagi tadi. Mereka memakannya sambil bercerita tentang ladang dan arus, tentang cuaca dan rencana besok. Di dalam ruangan ini, piring lebih banyak, urutan lebih tertata, kain lebih halus. Namun kedua sisi dipertemukan oleh satu ritme. Kerja yang dilakukan pelan tetapi setia, dan rasa syukur yang tidak perlu keras. Ritme hari-hari mereka menyeberangi batas tembok dengan cara yang tak terlihat. Etika meja mengalir seperti pola pada kain. Siapa duduk di mana, siapa bicara lebih dulu, siapa menutup pembicaraan dengan senyum. Ada bahasa tubuh yang halus. Telapak tangan yang mengarah ke bawah ketika mempersilahkan. Dagu yang menunduk tipis ketika menyetujui. Dalam pola itu, orang belajar bahwa kehormatan tidak harus diangkat tinggi-tinggi. Kehormatan dapat ditaruh di lantai yang rata, dibagikan melalui jarak yang nyaman antar kursi, melalui urutan hidangan yang menghormati semua selera. Bayangkan diri Anda memperhatikan detail kecil. Sendok kayu yang mengilap karena sering digunakan. Serbet kain yang bersih meski tidak wangi kuat. Cawan perunggu yang menahan hangat dengan tenang. Detail membuat malam menjadi rapi, membuat pikiran mudah duduk. Pada jarak sehelai rambut dari kenyamanan, sumpah terasa makin jelas. Ada kekayaan rasa di hadapan, ada hak untuk menikmatinya. Tapi ada juga pilihan untuk menunggu sampai tugas selesai. Pilihan itu bukan hukuman,
pilihan itu adalah cara merawat tujuan agar tidak menjadi retorika. Di antara tamu, obrolan menyentuh hal-hal yang tidak menggelisahkan. Kabar panen dari wilayah yang baru bertukar benih. Berita seorang guru yang membuka kelas membaca aksara untuk anak-anak keluarga pelaut. Cerita tentang jalan baru di tepi sawah yang memudahkan orang mengangkut gabah saat hujan. Obrolan ini tidak dibuat untuk kagum. Ia dibuat untuk saling menjaga. Ketika percakapan memilih arah yang menenangkan, malam pun mengikuti. Musik berganti pola, masih rendah, masih jarang. Penari masuk dengan gerak yang halus. Kaki menyentuh lantai tanpa menuntut perhatian. Tangan bermain pada ruang kecil di depan dada. Senyum tidak melambai. Senyum hanya menjadi garis tipis yang ramah. Tari ini seperti doa yang berjalan. Tidak meminta, tidak menolak. Hanya mengakui bahwa keindahan bisa kecil dan tetap cukup. Keindahan seperti ini memberi ruang pada janji untuk tinggal tanpa merasa sempit. Di ujung ruangan, seorang juru masak mengintip dari balik tirai. Ia memastikan urutan hidangan berjalan sesuai waktu. Ia tahu kapan menambah air pada panci, kapan memindahkan bara, kapan menutup-tutup bambu. Ia menjaga agar rasa tidak kabur. Ia juga menjaga agar piring tidak datang terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Disinilah kesenian bertemu dengan tata kelola kecil. Dan dari sinilah sumpah mendapatkan dukungan hariannya. Ketertiban yang tidak nampak, tetapi memegang banyak hal agar tetap lurus. Gaya hidup elit di istana memahat kebiasaan pada permukaan yang halus. Kamar berbau kayu wangi. Kain disusun menurut urutan. Buku-buku catatan ditaruh pada rak yang tinggi agar aman dari lembab. Ada waktu untuk menghadap. Ada waktu untuk menyendiri. Ada jam untuk musik. Ada jam untuk diam. Pada saat-saat jamuan seperti ini, kemewahan tidak berteriak. Ia berjalan dengan alas kaki. Ia menyapa dengan bisik. Dan di tengah semuanya, sosok yang memegang sumpah memilih untuk menangguhkan bagian yang paling menggoda dari malam. Rak kembar hadir di sisi lain ruang. Kali ini lebih tenang. Ia memerhatikan bagaimana jamuan berjalan tanpa cacat. Ia mendengar nama-nama pelabuhan disebut dalam obrolan ringan. Pelan, tetapi pasti.
Ia mencatat dalam hati bahwa tujuan besar pelan-pelan mulai terasa mungkin jika hal-hal kecil seperti ini terus dijaga. Ia tidak melepaskan ragu sepenuhnya. Ragu adalah caranya berpikir. Namun malam ini, ragu menemukan kursi yang lebih empuk. Kursi yang membuatnya mau duduk lebih lama, mendengar lebih penuh. Kita menoleh keluar ruangan melalui jendela yang tinggi. Di luar sana, halaman masih memantulkan sisa cahaya. Pohon-pohon menahan angin kecil. Burung malam berpindah dahan. Di kejauhan, terdengar bunyi kotak kayu ditutup oleh pedagang yang baru pulang ke rumahnya. Kontras tidak lagi terasa sebagai pertentangan, melainkan sebagai dua sisi yang saling menjelaskan. Di dalam, kenyamanan mengajarkan ketertiban. Di luar, kerja harian mengajarkan makna kenyamanan. Keduanya membuat sumpah, memiliki konteks. Jamuan mendekati akhir. Hidangan penutup muncul. Manisnya ringan. Potongannya kecil. Gajah Mada menatapnya, lalu menundukkan kepala tipis. Ia menutup malam dengan air hangat. Ia tahu manis yang ditunda bukan manis yang hilang. Manis yang ditunda adalah janji yang disimpan rapi. Ketika tujuan kelak tercapai, manis itu akan kembali diundang. Bukan untuk satu orang, melainkan untuk banyak orang. Itu inti dari Amukti Palapa. Rasa nyaman yang adil waktu, adil porsi, adil alasan. Ratu Tribuana berdiri, memberi tanda penutup yang lembut. Para tamu menunduk, berdiri bergiliran, melangkah keluar tanpa berdesakan. Para abdi mengangkat piring tanpa bunyi. Musik diam perlahan. Seperti lampu minyak yang ditutup sumbunya sedikit demi sedikit. Ruangan yang tadi penuh kembali menjadi luas. Udara menjadi ringan lagi. Anda berdiri pelan, dan dunia seperti mengembuskan napas lega. Bayangkan diri Anda berjalan menyusuri koridor keluar. Dinding kayu menyimpan hangat yang nyaman. Lantai tikar membalas langkah dengan empuk. Di luar, malam mengembalikan bau tanah setelah jamuan. Langit menyimpan beberapa bintang. Kota bernafas panjang. Ritme hari-hari mereka terdengar jelas. Bergema pelan sampai ke telinga Anda.
kerja yang setia, ketertiban yang sabar, kesenangan yang tahu menunggu. Kini kita merapat pada penutupan yang tenang. Dahulu, sumpah diucapkan di balairung dengan bahasa yang puitis, dipeluk oleh budaya, disaksikan oleh benda-benda yang sederhana. Kini, Anda berada di tempat Anda sendiri. Mungkin di sebuah kamar yang senyap, mungkin di kursi yang empuk. Tantangan masa lalu besar dan jauh, namun pelajarannya dekat. Tujuan panjang lahir dari langkah-langkah kecil yang diulang, dari kebiasaan menahan diri, dari keberanian untuk berkata cukup hari ini, agar besok lebih utuh. Anda aman di sini. Anda boleh meletakkan kepala. Biarkan mata mengendur seperti lampu minyak yang diturunkan cahayanya. Biarkan napas menyamai ritme hari-hari mereka. Masuk pelan, keluar pelan. Bayangkan bata merah yang hangat, daun lontar yang halus, air hangat di cawan, musik yang tinggal sebagai garis tipis di udara. Bayangkan janji yang tidak memaksa, hanya menuntun arah seperti kompas yang sabar. Biarkan tubuh Anda memahami bahwa malam adalah waktu untuk mengendap, bukan untuk mengejar. Jika ada hal yang berat di bahu, biarkan dia turun satu tingkat. Seperti piring yang ditempatkan kembali pada raknya. Jika ada kata yang belum selesai, biarkan ia menunggu rak yang lebih tinggi. Aman, tidak tercecer. Besok, Anda akan punya jalan. Malam ini, Anda punya ruang. Ritme hari-hari mereka kini menjadi ritme napas Anda. Pelan, teratur, menenangkan. Seperti pintu balairung yang perlahan menutup. Hari pun menutup dengan cara yang lembut. Keheningan ini bukan kosong. Keheningan ini penuh. Penuh oleh kerja yang telah dilakukan. Penuh oleh janji yang dirawat diam-diam. Biarkan tidur datang seperti langkah abdi yang terlatih. Tanpa suara keras, tanpa tergesa. Selamat beristirahat.